Prodi Manajemen 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, dalam rangka memenuhi tugas ekonomi manajerial, di sini saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan beberapa pertanyaan dan juga hasil review video yang sudah saya tonton, di mana videonya terkait dengan efisiensi ekstrim yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam memangkas anggarannya untuk menghadapi tantangan ekonomi. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana sih kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara besar dalam menciptakan ketidakpastian global, dan bagaimana sih negara berkembang sepatutnya merespon kebijakan-kebijakan tersebut untuk melindungi ekonomi domestik negara sendiri. Oke, adapun pendapat saya terkait hal tersebut, yakni di mana kebijakan ekonomi ekstrim tentunya yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti pemangkasan masif oleh negara di Argentina, Inggris, dan Vietnam dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi global, karena tentu hal ini dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam negaranya, seperti mempengaruhi anggaran belanja pemerintah, kemudian pasar tenaga kerja, menurunkan permintaan domestik, dan memicu instabilitas pasar tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak pada perdagangan internasional dan arus investasi. Nah, jika hal serupa diterapkan di negara-negara berkembang, salah satunya seperti di negara kita sendiri yang merupakan negara berkembang, yakni Indonesia, yang menerapkan termasuk perilaku pemangkasan pegawai negeri, di mana yang terdampak akan justru banyak berasal dari kelas menengah ke bawah, sehingga dapat menimbulkan risiko-risiko yang muncul bukan hanya melemahnya pada daya beli dan bertambahnya pengangguran di Indonesia, tetapi juga meningkatnya kesenjangan sosial. Jadi, untuk melindungi ekonomi domestik di Indonesia perlu mengantisipasi dampak eksternal dan internal melalui adanya diversifikasi sektor ekonomi. Kemudian bisa melakukan untuk memperkuat industri padat karya, juga menjaga cadangan fiskal dan devisa negara, serta menerapkan kebijakan transisi tenaga kerja seperti pelatihan ulang ataupun reskilling agar pegawai terdampak dapat masuk kembali ke pasar kerja. Nah, sekian pendapat saya untuk pertanyaan pertama. Nah, kemudian selanjutnya dalam pertanyaan kedua, baik, adapun pendapat saya terkait pertanyaan kedua, di mana pertanyaan kedua terkait dengan apakah kebijakan ekonomi ekstrim seperti pengurangan subsidi besar-besaran dan juga pengurangan anggaran sosial benar-benar solusi yang efektif dalam menghadapi krisis ekonomi, ataukah solusi jangka panjang yang lebih komprehensif dan juga berbasis struktural seperti reformasi industri atau pengembangan sektor ekonomi non-tradisional lebih relevan dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Nah, dalam menanggapi hal ini, adapun pendapat yang dapat saya berikan, di mana pemotongan subsidi besar-besaran atau pengurangan anggaran sosial memang tentu dapat menurunkan defisit anggaran dalam jangka pendek. Tetapi dalam konteks Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, hal ini tentu atau kebijakan ini dapat beresiko tinggi untuk memperburuk kondisi sosial ekonomi. Apalagi jika pengurangan pegawai negeri atau PNS yang ada justru menargetkan kelompok menengah ke bawah yang paling rentan, di mana hal ini dapat memicu lonjakan pengangguran, penurunan konsumsi rumah tangga, bahkan tekanan terhadap sektor informal. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang lebih relevan adalah melalui reformasi struktural yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif seperti yang pertama, modernisasi industri. Kemudian yang kedua, pengembangan sektor ekonomi non-tradisional, misalnya ekonomi digital dan energi terbarukan. Serta yang ketiga, reformasi birokrasi yang memotong pos-pos pemborosan tanpa mengorbankan layanan publik esensial dan keberlangsungan penghasilan bagi kelompok rentan. Sehingga melalui pendekatan ini akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mengurangi potensi gejolak sosial yang berlebihan. Baik, sekian pendapat yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan see you.